Halo para job seeker, supaya tahun 2024 kamu nggak nganggur lagi, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Video ini gue dedikasikan untuk para job seeker, baik fresh graduate maupun orang-orang yang udah pernah bekerja, tapi mungkin terkena layoff dan sekarang sedang mencari kerja. Nah, ada beberapa pembelajaran dari tahun 2023 yang menurut gue penting untuk diketahui dan dicoba dipraktekkan untuk para job seeker di tahun 2024. Yang pertama adalah ketika kita memilih pekerjaan atau perusahaan tempat kita bekerja, jangan sampai kita terhalusinasikan atau terkena ilusi karena perusahaan ini terkenal. Tidak semua perusahaan dengan nama atau brand yang terkenal itu adalah perusahaan yang sehat. Ya, jadinya para job seeker harus semakin cermat nih dalam memilih perusahaan. I know. Untuk dapat pekerjaan aja udah susah, tapi masa kita juga harus pilih-pilih perusahaan sih? Yes, I know. Pasti ada yang mikir kayak gitu juga. Ya, tapi yang mau saya coba sampaikan adalah jangan buta-buta amat. Jangan main iya-iya aja kalau dapat pekerjaan, atau jangan sampai kita salah pilih. Nah itu. Ya, kalau teman-teman nggak punya pilihan dan hanya diterima di perusahaan itu, ya sudah silakan coba aja. Tapi kalau kalian punya pilihan, terutama di tahun 2024 ini, kalian harus betul-betul mencermati bisnis modelnya, ya, bisnis model perusahaannya, dan harus mencermati apakah perusahaan ini laporan keuangannya atau kinerja keuangannya sudah profitable atau belum. Ya, dan kalaupun belum profitable, apakah bisnis modelnya mendukung atau make sense untuk membuat bisnis mereka profitable. Kenapa saya ngomong gini? Karena tahun 2023 udah kelihatan tuh makin kesapu bersih startup yang nggak profitable akhirnya tutup. Ya, selama ini mereka running dari mana? Mereka bisa jalan dari mana? Dari duit capital atau investor, right? Mungkin mereka sempat profit, mungkin enggak dan segala macam. Nah, salah satu kambing hitamnya adalah menurut saya bisnis modelnya itu sendiri. Atau yang kedua adalah tidak adanya diferensiasi antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, makanya teman-teman harus coba mengkritisi. Misalkan ditawarin sama perusahaan A, ya kita harus lihat perusahaan A ini jualan apa sih? Dia dapat untungnya dari mana sih? Terus kompetitornya kayak apa sih? Bedanya dia sama kompetitor yang lain apa sih? Nah, kita udah harus punya yang namanya business acumen. Nah, ketika teman-teman udah terbiasa dengan business acumen tersebut, itu juga akan membantu kalian ketika di dunia kerja nanti. Ya, jadi kita menjadi orang, apapun posisi kita, tapi kita menjadi orang yang peduli dengan bisnis dari perusahaan itu dan berusaha untuk contribute to the business. Ya, sekalipun kita mungkin accountant, sekalipun kita mungkin fresh graduate, tapi kita bisa ngomong, kita bisa tanya bagaimana cara saya untuk kontribusi ke bisnis dari perusahaan ini, dan itu akan menjadi nilai tambah banget ya buat karyawan. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama adalah coba pelajari juga bisnis model dan kinerja keuangan perusahaan yang menawarkan kalian untuk bekerja. Nomor satu. Yang kedua adalah untuk mencari pekerjaan di tahun 2024, kita juga harus sudah memikirkan personal branding. Karena perusahaan sekarang makin banyak maunya nih, karyawan pengennya ini, pengennya itu dan sebagainya. Dan perusahaan pun juga semakin berhati-hati dalam meng-hire karyawan. Jadi kalau kita tidak punya personal branding di sosial media, maka itu bisa menjadi salah satu faktor challenge lah atau tantangan buat perusahaan mau yakin sama kita. Oke, saya kasih gampangnya contohnya gini deh. Bayangkan kamu duduk sebagai HRD, lalu kita sedang interview, lalu kita HRD-nya merasa bahwa oke, ini anak kayaknya oke, bagus gitu ya. Tapi saya mau cek nih, anak ini nih siapa sih sebetulnya? Apa yang pemikiran dia seperti apa, perilaku dia seperti apa. Maka yang paling gampang dilakukan oleh HRD apa? Yes, guess what? Yes, betul sekali. Yaitu ngecek sosial medianya kalian.
ya, entah LinkedIn kalian, Instagram kalian. I'm not saying bahwa kalian harus buka semua Instagram account kalian, tetapi kalau kalian nggak punya satupun jejak digital, justru kebanyakan dari HRD akan mempertanyakannya. Oke? Saya nggak bilang ini sesuatu yang absolut, yang pasti. Kalau kalian nggak ada jejak digital artinya kalian tidak akan diterima. Bukan ya, karena juga tergantung dari posisinya masing-masing. Ya, tapi akan lebih memperluas kesempatan kita untuk di hire kalau kita punya jejak digital yang positif tentunya. Oke, jadi minimal LinkedIn kalian lah, LinkedIn-nya di-update gitu ya. Di LinkedIn-nya juga kalian bisa ngepost mungkin 1 atau 2 hal tentang artikel yang kalian baca. Itu salah satu cara membangun personal branding gitu ya, supaya orang tahu bukan hanya biodata, tapi orang tuh tahu apa sih yang kamu suka, orang tahu artikel apa yang kamu baca, orang tahu event apa yang kamu hadiri, dan seterusnya. Ya, dan itu semua as simple as kita manage-nya di LinkedIn. You don't have to open your Instagram account kalau kalian nggak mau, karena biasanya lebih personal, right? Atau buat teman-teman yang pekerjaannya adalah desainer, penulis artikel, ya maka harus pamer dong gitu ya. Personal brandingnya harus pamer. Ini loh website kita gitu. Jadi kalau di search namanya, keluar nama website kita misalnya, lalu keluar hasil-hasil kita, portfolio kita dan sebagainya. Dan I think itu adalah hal yang sangat worth it untuk dilakukan. Sekalipun kita nggak diterima di perusahaan, tetapi bisa saja itu akan membawa kita ke pekerjaan freelance. Oke, jadi nothing to lose, right? Ya. Nah, yang ketiga adalah buat job seeker ya, harus siap untuk bisa bekerja di mana saja. Karena zaman COVID kita dituntut untuk kerja dari rumah. Tapi pasca COVID, perusahaan mulai menuntut karyawan untuk balik lagi kerja di kantornya. Karena dengan demikian pengawasan lebih bisa mudah dilakukan, koordinasi lebih cepat dilakukan dan sebagainya. Tetapi sebagian perusahaan juga masih tetap menerapkan hybrid gitu ya, atau dua-duanya. Nah, apapun itu, artinya kita harus siap. Ya, mau kerja dari rumah, mau kerja dari kantor, kita harus siap. Apa yang harus disiapin sih gitu ya? Kalau kita harus kerja dari rumah, teman-teman udah harus mulai menyiapkan at least small space lah, tempat kecil aja gitu ya, untuk kalau saya bisa kerja dari rumah, saya bisa kerja di sini dengan fokus gitu. Kalau teman-teman punya keterbatasan di rumah, misalkan nggak punya space, hanya punya tempat atau kamar tidur, ya mungkin harus di-arrange sedikit kamar tidurnya supaya bisa ada pemisah antara tempat tidur dengan tempat bekerja. Ya. Yang kedua adalah ya harus menyiapkan lagi infrastruktur yang paling dasar, itu WiFi gitu ya. WiFi. Ya, saya sengaja kasih saran-saran teknis supaya teman-teman bisa siapin. Nah, kenapa hal ini penting? Jadi waktu teman-teman diwawancara, ya kalian udah bisa bilang nantinya, oh kalau mau kerja di rumah saya udah ready, saya udah nyiapin, ada space untuk saya bisa fokus, internet di rumah saya sudah coba yang ini yang udah bagus dan sebagainya. Nah, kalau kalian ngomong gitu di interview, wah itu kan pasti interviewernya akan lihat, wah ini anak serius nih mempersiapkan untuk kerja dari rumah, maka akan lebih dipercaya. Nah, sebaliknya, gimana untuk mempersiapkan kerja dari kantor? Ketika kita melamar kerja nanti, makanya juga harus sudah diperhatikan lokasi kantor ini di mana sih? Ditanya nanti saya kerjanya dari mana. Setelah itu cari rutenya gitu loh. Cari rutenya supaya saya datang ke sana dengan lebih nyaman, lebih cepat. Saya pakai MRT kah, LRT kah, atau saya harus nyambung ojek kah atau apa. Nah, itu harus sudah dipikirkan gitu ketika nanti kita mau kita udah dapat panggilan dari perusahaan. Nah, ketika teman-teman interview, teman-teman bisa cerita, oh saya siap kerja dari kantor juga, WFO, work from office. Kenapa? Karena saya udah memperhitungkan rutenya. Saya hanya butuh jadinya 1 jam untuk ke kantor ini lewat rute-rute seperti ini. Nah, disitulah kalian bisa dapat nilai tambah dari interviewernya. Interviewernya akan melihat bahwa wah ini anak udah prepare banget ya. Untuk WFO dia udah tahu jalurnya, untuk WFH dia udah siapkan tempat dan infrastrukturnya. Nah, jadi
Itu yang bisa teman-teman persiapkan gitu ya untuk tahun 2024, karena kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi 2024. Tetapi kok saya melihatnya 2024 ini akan banyak hal-hal yang mengejutkan juga gitu. Jadi bisa saja dunia ini akan banyak sekali perubahan yang cepat di 2024 ini. Bisa saja ada perubahan budaya, perubahan cara kerja karena faktor-faktor eksternal dan sebagainya. Nah, makanya kita harus siap ya. Nah, itu adalah 3 hal yang menurut saya sangat praktikal untuk teman-teman bisa siapkan sebagai job seeker. Kalau kita simpulkan adalah 1, harus mulai melihat bisnis model dan kinerja keuangan dari perusahaan yang menawari tempat kita bekerja ya. Yang kedua adalah harus juga siap untuk kerja work from home maupun work from office ya. Dan yang ketiga adalah harus membangun personal branding. Ya, di antara ketiga ini, membangun personal branding bisa dimulai dilakukan dari sekarang walaupun belum ada panggilan kerja. Oke, other than that, saya kasih tambahan bonus 1 lagi adalah pelajari tools AI atau artificial intelligence. Ya, baik itu untuk menulis CV maupun untuk nanti teman-teman bisa melakukan pekerjaan kalian ya. Apalagi kalau kalian udah tahu pengen kerjanya di bidang apa, dan kalian bisa cari tahu kalau kerja di bidang ini tools AI apa yang bisa membantu saya untuk membantu pekerjaan saya. Nah, itu yang akan menjadi nilai plus untuk kalian sebagai job seeker di 2024. Job seeker 2024 harus melek teknologi, fleksibel, tapi juga cerdas dalam memilih perusahaan. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya belajar banyak hal lagi di channel Tanya Kak Sam. Thank you.